Beda nggak? Beda. Bukan karena lombanya terus ada korbannya, tapi disebutkan bahwa Isa itu lahir di bawah pohon dan punya mereka bukan juru selamat. Karena apa? Tidak diakui bahwa dia mati disalib, bahwa dia dibangkitkan oleh Allah. Tidak. Banyak yang berusaha menyelewengkan juru selamat. Ya. Kalau saya katakan marah baru kemarin ya, yang ditanya, Bapak Ibu pasti nggak? Merasa pasti nggak? Orang Kristen itu pasti selamat atau enggak? Baru kemarin ya. Iya. Pak Anto jawab, belum tentu gitu ya, belum pasti. Tapi yang firman Allah katakan kali ini, firman Allah katakan telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, dan itu nggak perlu dalil. Iya. Ya. Dan itu nggak perlu ayat mendukung, dan itu nggak perlu apapun untuk mengesahkan bahwa Yesus itu juru selamat. Saudara tahu artinya juru selamat? Bapak Ibu tahu apa artinya juru selamat? Tahu? Yang menyelamatkan. Kalau juru masak tahu? Yang masak. Nah, juru masak itu ya ahli Masak. Nih. dalam hal masak. Itu disebut juru masak. Juru mudi itu ahli Pengemudi. dalam hal mengemudi. Apa? Juru apa lagi? Juru tulis. Jadi kerjanya bukan tulis. Begitu juga dengan Yesus yang kita miliki, dia adalah juru selamat. Dan tidak ada perbedaan untuk itu. Dia juru selamat, dia datang ke dunia hanya untuk satu misi, yaitu menyelamatkan semua orang yang berada di dalam penghukuman dosa. Dan itu harus saudara yakin, Bapak Ibu sekalian, harus yakin 1000% kalau ada 1.000.000% yakin, harus yakin karena dia juru selamat. Dan dia harus kita ikuti. Ya. Juru selamat yang harus kita ikuti, juru selamat yang harus kita andalkan dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Salah seorang bisa bacakan Kisah Rasul 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Firman Allah katakan tidak ada, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Dan ini bukan ayat firman Tuhan yang perlu diselidiki bahasa aslinya, yang perlu ditafsirkan lebih lagi. Enggak. Ini sudah jelas-jelas tertulis. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia itu siapa? Di dalam Kristus Yesus. Kenapa saya katakan ini tidak perlu penafsiran? Karena LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, yang saudara Bapak Ibu sekalian miliki ini, mereka ini Alkitab ini ditulis bukan oleh orang-orang yang bodoh, bukan oleh orang-orang yang tidak tahu apa-apa, tetapi mereka ada ahli bahasa, pokoknya ada yang khusus, memang benar-benar mereka punya satu tim yang mereka menyelidiki gitu ya, keaslian firman Tuhan ini. Kalau firman Allah katakan tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama siapapun. Kalau Bapak Ibu mau sebutkan nama siapa, seringkali kita ya, oh kalau kamu dikasih polisi sebut aja nama saya begini-begini. Tidak ada kayak gitu ya.
di Riau, istri saya punya abang di satu kawasan itu, ya abangnya terkenal, tapi bukan dalam hal yang baik ya. Hitungannya bukan preman lagi, mafia. Dia selalu bilang sama saudara-saudaranya, Mas, pokoknya kalau ada apa-apa kasih tahu. Ini jalin aja. Gak ada orang di situ yang gak tahu dan gak ada orang di situ yang gak gentar dengan nama saya. Ya memang benar gitu ya. Saya pernah datang ke rumah dia. Padahal dia cuma di rumahnya kok. Jadi pas sudah sore, ada orang datang. Preman-preman ini datang. Bawa setoran sama dia. Hebat juga. Abangnya preman-preman. Ada gitu. Beberapa orang datang sore-sore. Pokoknya setiap sore datang setor uang. Ini bos, pokoknya jatah bos. Tapi itu sebatas manusia dan nggak bisa menjamin. Saya pernah dengar dia pernah berburu ngejar-ngejar biawak ya, ngejar-ngejar biawak masih masa jago gitu. Padahal umurnya udah 50-an. 50-an ya. Waktu ngejar-ngejar biawak mungkin masih sekitar 40-an lah, 45. Ngejar-ngejar biawak dia mau senapan, ngejar-ngejar biawak. Pokoknya pulang-pulang repot dia kenapa? Jantungnya lemah. Ini nih yang katanya kalau ada apa-apa sebut nama saya, pasti nggak jaminan. Manusia akan ada masanya. Dia lahir, dia besar, mungkin dia hebat, mungkin dia ditakuti, mungkin dia disegani, mungkin tidak ada seorang pun yang mau berurusan, menyenggol dan lain sebagainya, tapi itu punya masa. Pada waktu tua, tetap juga tubuhnya lemah dan selanjutnya akan mengalami kematian. Tapi Yesus yang kita miliki ini luar biasa. Kenapa dia dikatakan juru selamat? Karena dari antara satu-satunya orang yang mati dan bisa bangkit kembali itu cuma Yesus yang menyatakan kuasanya. Dan hal yang tak pernah bisa dikalahkan oleh manusia cuma satu hal, yaitu maut. Ya, mungkin orang sakit parah mesti bisa sembuh, Bapak Ibu. Banyak kesaksiannya sakit kanker, sakit tumor, sakit apa mungkin bisa sembuh. Tapi itu pun kondisi fisiknya udah nggak seperti semula. Tapi belum pernah ada yang bisa melewati maut terus sembuh, terus sehat lagi, bangkit dari kematian. Satu-satunya yang punya itu hanya Yesus Kristus, juru selamat kita itu. Ya. Nabi lain, Tuhannya orang lain, sesembahannya orang lain. Tidak pernah ada yang mengakui fakta sejarahnya bahwa pernah mati dan pernah hidup. Bahkan disaksikan langsung Yesus ini disaksikan oleh banyak pasang mata, 500.000 orang pada waktu itu. Yesus naik ke surga itu disaksikan, dan itu nggak ada keraguan bahwa benar dia datang dari surga dan dia adalah pemilik surga. Amin. Dan dia pulang ke surga. Amin. Jadi kalau ada yang masih ragu-ragu, kalau kita suatu saat mungkin ada yang ajak kita buat gimana ayatnya bahwa itu terus. Yesus itu gelarnya juru selamat, bukan membawa pesan bahwa dia itu enggak, dia juru selamat. Dia Allah yang menjelma sebagai manusia dan dia sangat mengasihi kita. Dan tidak ada nama lain di kolong langit ini yang diberikan kepada satu orang manusia pun di mana kita dapat diselamatkan. Ya, saya mau kalau tahun ini kita semakin kokoh di dalam Tuhan, kita semakin teguh di dalam Tuhan. Jangan ada lagi kebimbangan, keraguan. Oh, saya mesti lakukan
bahkan itu pun jangan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, coba seorang lagi bacakan kita. Tuhan tidak lalai. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menjadi supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Amin. Dengan Allah katakan Tuhan itu enggak lalai menepati janjinya. Janji untuk apa? Dia janji untuk menyelamatkan. Walaupun firman Allah katakan sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Tuhan enggak lalai menepati janjinya untuk menyelamatkan kita. Bahkan mungkin kita pikir Tuhan ini lalai, tapi ternyata ada maksud Tuhan tertentu. Kalau Bapak Ibu saudara sekalian lihat orang yang jahat, lihat orang hidupnya nggak karuan, ya mungkin kita berpikir, bila nggak ada dia, kayaknya di dunia ini kalau nggak ada orang itu hidup agak semakin tenang, karena terlalu jahat orang ini. Yang kita mau orang yang jahat itu kalau bisa mati Tuhan secepatnya ya Tuhan ya, karena jahat ini ya. Kalau ada orang yang suka mengusik kita, orang yang suka mengganggu kita, orang yang suka usil sama kita, orang yang suka inginnya cari-cari masalah terus sama kita, mungkin kita menganggapnya Tuhan, tolonglah Tuhan, saya lagi punya Tuhan, tolonglah aku kayak gini bikin obrak abrik kayak gini jalan Tuhan biar jadi jalan Sentil ginjal. biar kita biar orang. Semua sudah. Ini sama. Itu pandangan kita bahwa ada seseorang yang seolah-olah menjadi pengganggu kita ya. Tapi firman Allah katakan ia sabar terhadap Tuhan kamu aja sama. supaya apa? Supaya kamu berbalik dan Tobat. bertobat. Udah 13 menit. Mungkin sama hidup kita sendiri juga Tuhan sabar. Iya. Benar ya? Iya, Tuhan pasti terus loh kasih kepercayaan sama kita. Saya aja merasanya begitu. Kadang-kadang punya sekali kerinduan sama Tuhan, tapi kadang-kadang di dalam malasnya saya, di dalam lelahnya saya, di dalam capeknya saya, di dalam penatnya pikiran saya, menanggung kehidupan keluarga dan lain sebagainya. Kadang-kadang saya mengaku bahwa diri saya hamba Tuhan, diri saya melayani Tuhan, tapi kadar saya membangun keimanan sama Tuhan kadang-kadang kurang Bapak Ibu. Dan itu Tuhan sabar. Gideon, Pak bertobat lagi, balik lagi.
itu super benar, nggak bisa dikoreksi, nggak bisa disentuh sama orang lain. Dan itu Tuhan sabar dengan yang seperti itu. Amin. Karena apa? Karena Dia mau jadi Dengar juru firman. selamat kita. Ya. Kalau saya jadi Tuhannya Bapak Ibu, wah, sudah saya pastikan. Ini nakal terus ini. Ini cocoknya di adalah training dulu di neraka. Tapi Tuhan itu bukan seperti saya. Tuhan Dia Tuhan yang mau jadi juru selamat, yang Dia sabar. Amin, amin. Amin. Amin Yesus. Jangan main-main sama sahabatnya Tuhan. Ya, kalau kita jatuh di dosa yang sama yang pernah kita lakukan, segera berbalik dan Tobat. bertobat. Karena kita nggak tahu. Kalau dibilang hai kiamat kapan tuh? Kiamatnya saya dengan kiamat Bapak Ibu itu beda-beda. Kalau Tuhan panggil kita dalam kondisi kita siap, kita sedang baik-baik saja, kita sedang harmonis dengan Tuhan. Oh puji Tuhan, OTW surga. Nah kalau Tuhan panggil kita waktu kita meretre, waktu kita lagi males-malesnya sama Tuhan, waktu kita kecewa sama Tuhan, kan sia-sia. Firman Tuhan katakan bukan awal yang menentukan, tapi akhir perjalanan kita yang menentukan. Ya. Oleh sebab itu, kalau Tuhan sudah sabar dengan kita, kenapa saya katakan ini? Ya karena memang terus kita balik lagi ke dosa yang sama, dan kita sedang menikmati dosa itu. Nah kalau Tuhan ingatkan, segera berbalik, segera bertobat. Dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Amin. Iya. Baik kita, baik orang yang belum kenal Tuhan. Tuhan gak menginginkan temanmu itu binasa. Kau doakan. Tuhan aja sabar sama koko sabar sama teman. Kita lagi Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-31. 16:31. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Di sini kalau kita baca pilotnya itu bisa tentang siapa? Cornelius. Ya. Tentang Cornelius, dia seseorang yang tidak mengenal Allah. Kepala penjara Filipi. Iya, kepala penjara. Ada lagi juga tentang Cornelius juga dituliskan bahwa dia diselamatkan dengan seisi keluarganya. Ada beberapa ayat firman Tuhan. Dia itu kepala penjara di Filipi. Ketika rasul-rasul dibawa keluar oleh malaikat, dia kira sudah kabur semuanya. Dan daripada dia mati dihukum, dia mau bunuh diri. Tapi pada waktu itu rasul-rasul mencegah dia. Lalu sampailah akhirnya berita ini kepada kepala penjara ini. Bahkan jaminannya, firman Allah katakan juga cuma kepala penjara ini, Bapak Ibu. Jaminannya adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dan keselamatan, firman Allah katakan sekali lagi, itu untuk semua orang. Jangan sampai kita yang mungkin separuh hidup kita sudah beribadah kepada Tuhan, tapi akhirnya tidak
kali dia berjumpa dengan Tuhan, dia langsung bisa selamat. Penjahat yang ada di sebelah Yesus, mungkin sepanjang hidupnya dia jahat, tetapi ketika akhir hidupnya dia berjumpa Yesus, dia seolah-olah langsung mendapatkan tiket emas. Nggak perlu dia beribadah dulu, nggak perlu dia ikut bimbingan rohani dulu, nggak perlu ikut dia syarat baptisan dan lain sebagainya. Kamu harus dulu dari sana dimasuki baptis supaya kamu selamat. Tapi langsung dapat golden ticket, langsung dapat tiket emas. Saat ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Sama dengan kepala penjara Filipi ini. Dia tidak dihukum, tetapi dia justru mendapatkan kasih karunia Allah. Bahkan seisi rumahnya selamat. Dan bagi kita pun demikian, kalau mungkin masih ada keluarga kita, masih ada saudara kita, masih ada orang tua kita, masih ada siapa yang dekat dengan kita yang belum menerima Kristus. Pastikan kalau kita sudah selamat, dan ini firman Tuhan itu tidak lalai, Tuhan menepati janjinya, pasti akan juga diselamatkan. Amin. Ya. Saudara-saudara kami juga banyak yang masih belum percaya. Tapi ada yang tadinya sudah percaya, sudah dibaptis, mereka kembali lagi. Dan itu bukan urusan lagi sama kita. Ya. Karena kita sudah menyampaikan dan mereka sudah mendengar. Tapi yang masih banyak yang belum mengenal keselamatan dari Tuhan. Yang ini firman Tuhan ini, kalau kita diselamatkan Tuhan, aku maunya aku dan seisi rumahku selamat. Yang musalali imani Tuhan, kalau aku selamat, anakku, mantuku, cucu-cucuku, semuanya selamat. Amin dalam nama Yesus. Ibu Eni juga ya. Aminkan firman Tuhan ini. Tuhan, anakku sudah ada yang jauh mendengar. Tolong dia, tolong suaminya, supaya pada suatu saat nanti Yesus itu bisa lahir di dalam kehidupan mereka, lahir kembali sebagai juru selamatnya. Ya, mungkin selama ini mereka hanya pengertian ikut Yesus dia sebatas begitu saja, belum mengalami Tuhan, belum mengalami firman-Nya, belum mengalami mujizatnya. Harus kita yakini. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12. Filipi 2. Pintar. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Sudah dapat semuanya? Amin. Kita baca 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Amin. Itu tanggung jawab kita masing-masing. Yesus itu juru selamat benar, dan dia pasti, dia kenal surga, dia pemilik surga. Kalau dikatakan dia sudah jadi milik kita dan kita sudah jadi milik dia, sudah pasti keselamatan itu ada dalam hidup kita. Tapi satu hal harus kita ingat, Filipi 2 ini tetap kerjakan keselamatanmu.
menghargai keselamatan dan kondisi. Ada dibilang banyak hamba Tuhan sekarang sudah terlalu sibuk bahkan dengan jam-jam pelayanannya, bahkan dengan urusan-urusannya, dengan balik ya kan itu melayani Tuhan dan lain sebagainya, tapi mengurangi hubungan keintiman dengan Tuhan. Ya. Pelita yang dibawa oleh gadis yang bijaksana ini, dia menyala apinya, betul? Gunanya apa? Untuk menerangi, untuk menjadi berkah. Ya, itu berbicara seperti itu. Pelita ini berguna untuk menyinari dan kehidupan kita itu seperti pelita, Bapak Ibu. Kalau kita berpikir, oh saya kan sudah menjadi terang, saya kan sudah bercahaya. Tapi kalau kenyataannya, kalau pelita itu tidak diisi dengan minyak, pelita itu akan padam. Nah, caranya mengisi minyak ini gimana? Ya kita bersekutu dengan Tuhan. Amin. Jangan pakai alasan, oh saya sudah terlalu sibuk, gak suka doa, gak jadi untuk baca firman dan lain sebagainya. Karena saya orang melayani, jadi gak perlu sombong amat. Saya seringkali sampaikan, bukan untuk pamer. Saya seringkali bilang, kami sekeluarga malam pagi itu selalu rutin baca firman, kejadian sampai wahyu. Dan ini sudah akhir Desember, pembacaan firman Tuhan kami sudah di kitab Ibrani. Itu sudah tidak pasal-pasal pendek. Dan kami pastikan akhir Desember nanti itu sudah selesai. Dan awal Januari kami kembali lagi di kejadian. Dan seperti itu. Dan anak kami ini sudah ada mungkin 4 kali, 5 kali sudah mereka baca itu dari kejadian sampai wahyu. Dan itu terus. Karena apa? Kan saya juga melayani Tuhan. Kalau saya cuma persiapan firman cuma tahu, oh ambil ayat ini, ambil ayat ini, enggak ada Pak. Saya kalau bawa firman Tuhan, saudara Bapak Ibu sekalian coba simak. Saya ambil contoh-contoh itu selalu dari kisah firman Tuhan. Ya bukan untuk menghakimi. Ada Bapak Tuhan yang lebih suka ambil contohnya dari hal lain untuk dimasukkan ke dalam firman Tuhan. Ya. Tapi firman Allah ini tidak pernah kekurangan bahan. Kalau kita sampaikan ada terus benang merah. Kalau kejadian seperti ini contoh hidupnya, contoh hidup ini, contoh hidup ini, dan itu bisa hidup firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan ini bukan kurang. Ya. Ada yang sekarang bilang, oh kita kami ini menyempurnakan ini. Enggak, ini enggak ada disempurnakan oleh kita lain. Ini independen, ini berdiri sendiri. Tidak perlu disempurnakan oleh hal-hal yang lain. Amin. Karena saya mau apa? Saya mau kalau dia sudah jadi juru selamat saya. Saya mau selamat, saya mau istri saya selamat, saya mau anak-anak saya selamat. Amin. Saya mau seluruh kita semua selamat. Amin. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula waktu